Kisah dalam pewayangan dikenal 5 bersaudara yang biasa disebut dengan Pandawa yang memiliki arti putra Pandu. Kelima bersaudara tersebut adalah Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Di antara para Pandawa, Arjuna terkenal dengan kesaktiannya, terutama dalam hal memanah. Meskipun memiliki ilmu paling tinggi, Arjuna masih sering melakukan tapa untuk menambah kesaktiannya. Suatu hari, Arjuna pergi bertapa di puncak gunung. Suasana sejuk dan jauh dari pemukiman membuat tempat itu sangat cocok untuk bertapa. Arjuna kemudian duduk bersila di atas sebuah batu besar seraya memejamkan mata dan memusatkan pikirannya. Sesaat kemudian, Arjuna terlarut dalam semedinya. Siang dan malam, dia bertapa dengan tekun, hingga tubuhnya memancarkan sinar yang memiliki kekuatan luar biasa. Hal ini menimbulkan persoalan besar di Kayangan Suralaya, kayangan tempat para dewa berguncang. Kawah candra di muka mendidih dan menyemburkan muntahan lahar. Petir menggelegar di siang bolong. Puncak gunung tempat Arjuna bertapa terangkat ke atas hingga hampir menyentuh langit. Karena begitu dahsyatnya kekuatan yang terpancar dari pertapaan itu, jika ada burung yang berani terbang di atasnya, pasti akan jatuh hingga tak ada satupun makhluk yang berani mengganggunya. Peristiwa tersebut membuat para dewa di kayangan menjadi khawatir. Kemudian, Batara Guru segera memanggil Batara Narada, serta mengutusnya turun ke bumi untuk mencari tahu penyebab semua kekacauan ini.
Setelah terbang berputar-putar di angkasa, Batara Narada melihat Arjuna sedang bertapa. Segera dia terbang menghampiri dan membujuk agar Arjuna segera menghentikan tapa beratanya. Cucuku Arjuna, bangunlah dari tapamu. Semua orang bahkan para dewa akan celaka bila kau tak menghentikannya. Sebenarnya Arjuna mendengar perintah itu, akan tetapi dia enggan menghentikan semedinya. Di dalam benak Arjuna, jika dia berhenti, para dewa tidak akan memberinya banyak kesaktian. Baiklah, jika engkau keras kepala, aku akan mengambil tindakan. Batara Narada mengirim bidadari cantik untuk menggoda Arjuna agar mengakhiri semedinya. Para bidadari segera merayu Arjuna dengan berbagai cara. Ada yang merayu dengan suara lembut. Ada yang menari-nari di depannya. Serta ada pula yang mencubit dan menggelitikinya. Namun semua usaha tersebut tetap saja sia-sia. Tak hanya berhenti di situ, Batara Narada kemudian mengirim beberapa setan yang paling ganas untuk menghentikan pertapaan Arjuna. Akan tetapi sekali lagi, hal itu juga sia-sia. Arjuna tetap khusyuk di dalam pertapaannya. Usaha terakhir yang dilakukan oleh Batara Narada adalah mengirimkan naga raksasa yang suka memakan orang-orang sakti. Sang naga pun segera menyerang Arjuna dengan sekuat tenaga. Namun serangan itu terhenti sebelum mengenai Arjuna. Seolah dia memiliki pelindung yang tak kasat mata yang mengelilingi dan melindunginya. Bahkan semburan api sang naga terpental dan kembali mengenai dirinya sendiri. Akhirnya, naga itu pun menyerah dan pergi meninggalkan Arjuna. Sekali lagi, Batara Narada gagal menghentikan semedi sang putra ketiga Pandu itu. Dia kemudian kembali menemui Batara Guru. Narada, sepertinya kamu gagal menjalankan tugasmu. Benar, Batara Guru. Maafkan saya. Namun, sepertinya kita masih punya kesempatan untuk menghentikan Arjuna. Katakan, bagaimana kesempatan yang kamu maksudkan? Tidak ada jalan lain. Kita harus meminta bantuan pengasuh Arjuna, yaitu Batara Semar. Baiklah, kali ini kamu harus berhasil. Batara Narada pun pergi menemui Batara Semar. Selamat datang, Batara Narada. Hal mendesak apa yang membuat pengurus Kayangan sampai turun ke bumi? Batara Semar, kedatanganku untuk meminta bantuanmu tentang anak asuhmu yang bernama Arjuna. Ada apa dengannya? Apa yang dilakukannya? Batara Narada kemudian menceritakan semua perbuatan Arjuna. Dia juga menceritakan telah melakukan berbagai cara untuk menghentikan pertapaan Arjuna. Namun semuanya sia-sia. Kamulah satu-satunya harapan para dewa di Kayangan yang bisa membujuk Arjuna agar segera mengakhiri pertapaannya. Baiklah kalau begitu. Aku akan berusaha menyadarkannya. Setelah Batara Narada kembali ke Kayangan, Semar termenung sendirian dan sibuk mencari akal. Dia pun teringat saudaranya yang bernama Batara Antaga atau Togok.
Kemudian Semar berangkat menemui Togok untuk meminta bantuan. Togok menyambut dengan gembira atas kedatangan saudaranya itu. Semar pun menceritakan perihal tugas yang diberikan kepadanya. Jika para dewa saja gagal menghentikan Arjuna, bagaimana dengan kita? Sudah, ikut saja denganku. Setibanya di gunung tempat Arjuna bertapa, keduanya sempat terkejut melihat gunung itu sudah menjulang tinggi. Mereka kemudian berpencar. Masing-masing menempati sisi gunung itu. Lalu mereka bersemedi untuk menghimpun kesaktian. Tubuh Semar dan Togok lalu berubah menjadi tinggi besar, tingginya melampaui puncak gunung itu. Lalu mereka mengeruk bagian bawah puncak dan memotongnya. Mereka melemparkan puncak gunung itu ke tempat lain. Begitu bagian atas gunung itu terjatuh ke tanah, terdengar suara dentuman yang sangat keras, disertai dengan guncangan yang dahsyat. Ada apa ini? Baru saja selesai bergumam, tiba-tiba Semar dan Togok datang menghampirinya. Kami memotong dan melemparkan puncak gunung ini, Raden. Kenapa, Guru? Gara-gara itu aku terbangun dari pertapaanku. Tentu para dewa tidak akan menambah kesaktianku. Maaf, Raden. Justru pertapaanmu itu telah membuat para dewa resah. Lagi pula, untuk apa lagi Raden meminta banyak kesaktian? Bukankah sudah cukup dengan kesaktian yang telah Raden miliki saat ini? Benar, kata Batara Semar. Raden adalah seorang kesatria yang seharusnya memiliki sifat rendah hati. Apakah Raden tidak menyadari jika pertapaan Raden ini bisa mencelakakan banyak orang dan para dewa? Mendengar nasihat tersebut, Arjuna menjadi sadar dan mengakui semua kesalahannya. Ia juga tidak lupa berterima kasih kepada Batara Semar dan Batara Togok karena telah menyadarkannya. Setelah itu, mereka pun pergi meninggalkan gunung tersebut.
Kahyangan pun tidak lagi berguncang, dan alam kembali tenang seperti sedia kala. Sejak itulah gunung tempat Arjuna bertapa dinamakan Gunung Arjuna. Sementara itu, potongan gunung yang dilemparkan oleh Batara Semar dan Batara Togok dinamakan Gunung Wukir. Dahulu, di kaki Gunung Lawu, hiduplah sepasang suami istri yang hingga usia senja belum memiliki keturunan. Setiap hari, hanya satu yang mereka minta kepada Sang Pencipta, yaitu segera diberikan seorang anak. Pasangan suami istri ini bernama Ki Pasir dan Nyi Pasir. Dalam kesehariannya, mereka hanya berkebun di ladang dan berburu binatang untuk mencukupi kebutuhan hidup. Hingga suatu hari, datanglah kabar yang menggembirakan. Nyi Pasir akhirnya mengandung. Mereka berdua sangat bahagia. Serasa semesta mendukung dan mengabulkan permintaan mereka selama ini. Setelah Nyi Pasir mengandung selama 9 bulan, lahirlah anak laki-laki yang kemudian diberi nama Joko Lelung. Lengkaplah sudah kebahagiaan mereka sebagai pasangan suami istri. Singkat cerita, Joko Lelung telah tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan cekatan. Namun sayangnya, dia jarang berada di rumah. Joko Lelung suka berkelana ke berbagai tempat baru yang belum pernah dia datangi. Joko Lelung juga mengolah ilmu kebatinan dengan bersemedi. Joko Lelung hanya sesekali mampir ke rumah. Kemudian esok harinya dia pergi lagi, entah kemana. Kian hari tubuh Ki Pasir mulai terlihat lemah. Dia berharap anaknya Joko Lelung pulang dan membantunya bekerja di ladang. Namun harapan itu hanya dipendam oleh Ki Pasir, dan dia pun memilih untuk bersemedi di dalam goa. Ki Pasir menginginkan supaya tubuhnya yang sudah lemah ini bisa menjadi kuat dan kembali sehat, serta memiliki umur yang panjang melebihi manusia biasa. Tak disangka-sangka, dalam semedinya, Ki Pasir mendapatkan sebuah wangsit dan menemukan sebuah telur yang sangat besar. Dia diharuskan memakan telur tersebut agar keinginannya untuk abadi dan kuat bisa terwujud. Selepas dari semedinya, Ki Pasir mencari arti dari wangsit itu hingga tubuhnya semakin rentah, sampai-sampai dia lupa dengan wangsit yang pernah dia dapat dahulu. Suatu ketika, sepulang dari ladang, dia tak sengaja melihat sebuah benda bulat di bawah pohon tua. Benda itu mirip seperti telur, namun memiliki ukuran yang lebih besar daripada biasanya. Dia teringat dengan wangsit yang menuntunnya menuju keabadian. Dia terlihat sangat bahagia dan berniat memakan telur itu setibanya di rumah nanti. Keesokan harinya, Ki Pasir memasak telur itu, menggantikan istrinya yang sudah lebih dulu berangkat ke hutan untuk mencari kayu bakar. Ki Pasir kemudian membagi telur menjadi 2, setengah untuknya dan setengah lagi untuk Nyi Pasir. Usai kenyang menyantap telur, berangkatlah Ki Pasir menuju ladangnya. Suasana begitu cerah, Ki
Ki Pasir sangat bahagia. Dia merasa dapat menyatu dengan alam. Alam pun seakan melukiskan keindahannya yang tak terbatas untuk Ki Pasir. Dia merasa tubuhnya menjadi lebih segar dan kuat, serasa puluhan tahun lebih muda dari sekarang. Tiba-tiba kepala Ki Pasir terasa sangat pening. Sekujur tubuh mulai gatal-gatal. Semakin Ki Pasir menggaruk, semakin mengelupas pula kulitnya. Dan dari bekas luka itu mengeluarkan uap yang panas. Ki Pasir pun panik dan segera mencari mata air terdekat untuk berendam agar panas dan gatal di tubuhnya mereda. Kulitnya mulai berubah sehingga terlihat seperti sisik hewan yang menyeramkan dan menakutkan. Setelah menemukan mata air, dia segera berlari dan merendam tubuhnya di sana. Di tempat lain, Nyi Pasir telah sampai di rumah dengan membawa cukup banyak kayu bakar dari hutan. Ketika ingin masuk rumah, dia melihat ada makanan di dekatnya. Dia pun akhirnya memakan separuh telur itu. Sesaat setelah makan, Nyi Pasir mengalami hal yang sama. Tubuhnya gatal dan panas. Dia pun panik dan menyusul suaminya ke ladang untuk meminta bantuan. Namun, dia tak dapat menemukan suaminya di ladang. Nyi Pasir berusaha memanggil-manggil Ki Pasir, akan tetapi tidak ada jawaban. Dia sudah tidak kuat. Nyi Pasir pun mencari sumber air di sekitar ladang untuk segera merendam tubuhnya sambil mencari keberadaan Ki Pasir saat ini. Sayup-sayup dari arah mata air terdengar suara gemuruh, seakan terdapat makhluk besar yang mengamuk di mata air itu. Nyi Pasir penasaran dan mencoba melihatnya dari balik semak. Nyi Pasir terkejut seekor ular naga raksasa yang tengah berenang mengamuk di dalam mata air. Namun dia merasa jika ular besar itu adalah perwujudan dari suaminya. Di tengah kepanikannya, Nyi Pasir terperosok dan berguling di dekat mata air. Dalam sekejap, badan Nyi Pasir juga berubah menjadi seekor naga yang kemudian masuk ke dalam mata air menyusul suaminya. Di dalam air, naga Nyi Pasir mencari suaminya. Dia melampiaskan amarah karena telah merubahnya menjadi wujud ular. Naga Ki Pasir pun juga naik pitam. Dia juga tidak terima jika tubuhnya telah berubah wujud. Naga Ki Pasir merasa jika saat ini alam semesta telah mengutuknya. Dia pun mengajak naga Nyi Pasir untuk menenggelamkan Gunung Lawu dengan cara membuat pusaran air yang besar. Tanah di sekitar sumber air itu kemudian longsor, semakin besar dan semakin dalam. Airnya pun seakan bertambah banyak dan jika dibiarkan maka Gunung Lawu akan segera tenggelam. Seketika itu, Joko Leluk yang pulang dari semedinya mengetahui jika bencana yang sedang terjadi sekarang disebabkan oleh kedua orang tuanya yang telah berubah menjadi naga serta memiliki niatan yang buruk. Maka segeralah Joko Lelung bersila dan memanjatkan doa. Dia berdoa agar alam semesta menundukkan kedua ular naga raksasa itu. Tiba-tiba kedua naga berwujudan
dari Ki Pasir dan Nyi Pasir itu bercahaya dan menjadi lebih tenang. Mereka pun akhirnya moksa di dalam perairan tersebut. Joko Lelung pun sedih ditinggal kedua orang tuanya. Bekas dari amukan kedua naga raksasa itu membentuk seperti sebuah telaga dengan pulau kecil di tengahnya. Untuk mengenang kebaikan kedua orang tuanya, tempat itu akhirnya diberikan nama yaitu Telaga Pasir, atau sekarang disebut sebagai Telaga Sarangan. Di akhir kejayaan Majapahit, wilayahnya telah terpecah-pecah. Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan Surabaya memerdekakan diri. Prabu Brawijaya V yang menjadi Raja Majapahit saat itu diajak masuk Islam oleh Wali Songo. Sang Prabu dibujuk dengan cara menawarkan Putri Campa yang beragama Islam untuk menjadi istrinya. Majapahit yang mulai redup saat itu menjadi semakin bergejolak akibat pernikahan ini. Meskipun pada akhirnya Prabu Brawijaya V tetap tidak masuk Islam, tapi pernikahannya menimbulkan protes dari elit istana yang lain. Seorang punggawa kerajaan yang bernama Pujangga Anom Ketut Suryongala bereaksi keras menentang pernikahan itu. Dia memilih keluar dari Majapahit dan mendirikan peradaban baru di tenggara Gunung Lawu sampai barat Gunung Wilis. Tempat ini bernama Wengker atau Wewengkon Kang Angker, yang berarti wilayah yang menakutkan. Ketut Suryongalam, biasa dikenal dengan nama Ki Ageng Kutu, menciptakan seni barongan yang menampilkan sosok harimau sebagai simbol Majapahit yang ditunggangi merak sebagai simbol Putri Campa. Kesenian yang kemudian dinamakan reog ini dimaksudkan sebagai kritik atas Prabu Brawijaya yang mudah ditundukkan oleh rayuan wanita. Ki Ageng Kutu juga mendirikan perguruan yang mengajarkan ilmu kanuragan dan ilmu kebatinan. Murid-muridnya ini kemudian disebut sebagai warok.
Dari pernikahan dengan Putri Campa, Prabu Brawijaya mempunyai putra yang bernama Lembu Kenongo, kemudian berganti nama menjadi Raden Patah. Dia tinggal dan belajar kepada Sunan Ampel hingga diangkat menjadi Mangku Bumi di Bintoro oleh Brawijaya. Bintoro yang awalnya bagian dari Majapahit berubah menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa dengan nama Demak Bintoro berkat dukungan para wali Songo. Raden Patah pun bergelar Panembahan Jimbun. Sedangkan dari pernikahan Prabu Brawijaya dengan Putri Bagelen melahirkan putra bernama Lembu Kanigoro. Dia kemudian juga ikut berguru bersama kakaknya di bawah bimbingan Sunan Ampel di Demak. Berjalannya waktu, Wengker semakin maju dan berkembang di tangan Ki Ageng Kutu. Hal ini dianggap sebagai ancaman oleh Majapahit dan Demak. Prabu Brawijaya mengutus Lembu Kanigoro untuk mengajak Ki Ageng Kutu menghadap ke Majapahit. Dia pun menemui sang kakak di Demak dan meminta pendapat wali. Lembu Kanigoro merubah namanya menjadi Raden Katong dan berangkat menuju Wengker dengan seorang santri bernama Selo Aji. Sesampainya di wilayah Wengker, mereka bertemu dengan Kiai Ageng Mirah, seorang penyebar agama Islam di Wengker. Kiai Ageng Mirah sendiri masih termasuk dalam keturunan Brawijaya. Saat bertemu, mereka membicarakan banyak hal yang kemudian sepakat untuk berjuang bersama. Masalah Raden Katong adalah Ki Ageng Kutu tidak mau menghadap ke Majapahit, sedangkan Kiai Ageng Mirah kesulitan dalam menyebar agama Islam karena pengaruh Ki Ageng